Baik, pada video kedua kali ini saya Saradian Anjani. Kali ini saya akan membahas proses pasca panen dari tanaman kelapa sawit, yaitu proses yang ada pada pabrik kelapa sawit itu sendiri, dimulai dari proses timbangan sampai dengan proses akhir, yaitu proses kernel bean. Proses yang pertama pada pabrik kelapa sawit yaitu jembatan timbang, di mana jembatan timbang merupakan alat ukur yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit, yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto atau berat barang dengan truk, dan tara atau berat truk kosong, dan neto berat barang bersih dari TBS yang dikeluarkan dari pabrik. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik juga menimbang ketika truk keluar dari pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri atas plat-plat dan load cell yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital di monitor timbangan. Proses kedua yang ada di pabrik kelapa sawit itu sendiri yaitu proses penerimaan buah. Setelah proses penimbangan, TBS kemudian dibongkar di lantai sortasi untuk dilakukan sortasi. Lantai sortasi berfungsi untuk menampung sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan atau diinapkan untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem first in first out atau FIFO. Proses selanjutnya itu ada proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui TBS yang diterima perusahaan. Proses sortasi ini dilakukan dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsi dari sortasi atau pemilihan ini yaitu adalah sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Fungsi yang kedua itu untuk membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan, serta mengendalikan buah yang berada di luar dari kriteria pabrik kelapa sawit. Nah, untuk TBS yang dibeli oleh pihak ketiga, proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria atau mutu, yaitu kriteria di bawah dari 7 kg, buah mentah, tandan kosong, dan buah busuk dan buah sakit, akan dimasukkan kembali ke dalam truk untuk ditimbang sebagai tarah, di mana hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendemen distribusi tiap-tiap afdeling pemasok dan membuat material balance atau analisa tandan untuk setiap tahun tanam dan setiap afdeling kebun. Nah, sebagai contoh pada proses sortasi itu sendiri itu dapat dilihat pada foto berikut, di mana di sini proses pemisahan buah-buah yang tidak memenuhi kriteria yang telah dijelaskan tadi, yaitu seperti buah busuk, buah yang kurang dari 7 kg, tandan kosong, dan buah yang terkena penyakit akan dipisah.
Nah, seperti terlihat di bawah ini merupakan lahan dari pemilihan atau lantai dari sortasi itu sendiri. Nah, proses keempat pada pabrik kelapa sawit yaitu lori. Lori adalah alat untuk mengangkut TBS dari loading ram menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS. Di sterilizer, jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tercapai, di mana jumlah lori yang harus disediakan itu sebanyak 108 lori yang dengan kapasitas 4,5 ton. Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada proses lori itu sendiri, yang pertama, proses lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas itu sendiri itu sebanyak 4,5 ton. Selanjutnya itu dudukan lori harus tepat di atas ral agar tidak terpeleset dan jatuh. Roda lori agar tetap berjalan lancar, dan gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Proses kelima dari pabrik kelapa sawit itu ada sterilizer. Sterilizer berbentuk vertikal. Ini merupakan gejala uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap steam, di mana steam yang digunakan adalah saturated steam dengan tekanan 1,8 sampai 2,8 kg per cm² dengan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk atau inlet, pipa konsidan, sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak atau triple peak. Adapun tujuan dari proses perebusan atau sterilizer itu sendiri yaitu yang pertama, untuk membantu melepaskan butir-butir dari tandan buah. Yang kedua, untuk menurunkan kadar kandungan air dari dalam buah. Yang ketiga, untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Yang keempat, mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk koagulasi unsur-unsur putih telur. Yang kelima, untuk melunakkan daging buah, persiapan proses pengempanan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokarp dari nut. Yang keenam itu untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Yang ketujuh itu untuk suplai bagi ketersediaan buah terebus atau cooking fruit bench atau CFB. Tujuan dari proses sterilizer ini terdiri atas 3 tahap perebusan puncak, di mana pada tahap pertama itu pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah atau air kondensat. Tahap kedua itu pembuangan air dan penguapan air dari tandan buah, serta tahap ketiga itu pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar tetap terjadi kekoplakan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna, mengingat kerapatan brondolan dalam buah semakin padat atau solid. Untuk mencapai kematangan perebusan brondolan bagian dalam diperlukan perebusan yang cukup panas.
Pembuangan air konsenden dan udara pada puncak 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis, karena air dan udara merupakan penghantar proses panas yang buruk. Pada puncak ketiga, perebusan dilaksanakan selama 45 menit tergantung pada kondisi buah. Waktu yang digunakan untuk sterilizer itu sendiri itu mencapai 75-85 menit, sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan itu 110-120 menit. Proses selanjutnya pada pabrik kelapa sawit itu sendiri, proses ke-6 itu ada tippler atau hosting crane, di mana tippler berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor dan dibawa ke dalam thresher. Triple bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Tippler digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuang tandan buah rebus dari lori yaitu kurang lebih sebesar 5 menit. Selanjutnya itu ada thresher. Thresher di sini berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar. Dengan putaran drum thresher 23 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangannya akibat dibanting dan jatuh, lalu dibanting kembali dan jatuh. Thresher terdiri dari sebuah drum yang sisanya berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu yang berfungsi agar brondolan yang terpipil jatuh ke bawah, dan dilengkapi dengan sirip atau skat yang berfungsi untuk penghadang tandan agar terjadi pengangkatan dan pembantingan serta mengarahkan janjangan dan membawanya ke ujung drum. Brondolan yang terpisah akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke konveyor, dan selanjutnya brondolan diangkut ke stasiun pengempanan, sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan brondolan akan kebanting dan keluar akibat adanya spike plate atau plate pembawah yang sengaja dipasangkan pada kemiringan 5 derajat. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja thresher, yang pertama itu putaran dari thresher itu sebesar 23 rpm. Yang kedua, pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah dan disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Yang ketiga, ketinggian kebantingan tandan buah rebus di dalam drum atau untuk perebusan yang sempurna, ketinggian bantingan cukup 1,2 meter. Hal ini diperoleh dengan putaran drum yang sesuai dengan 23 rpm tadi. Yang keempat itu kemiringan spike dengan jumlah pisau pelempar, kebersihan dan jarak kisi-kisi drum. Efektivitas thresher itu sendiri dapat dilihat dari USF atau Unstrip Fit, yaitu brondolan yang sudah lepas dari spiket tetapi tidak mau keluar dari tandan, dan oil losses pada janjangan kosong. Proses selanjutnya pada pengolahan yang ada di pabrik kelapa sawit yaitu digester. Digester merupakan katel tegak yang mempunyai dinding rangkap poros pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Jumlah pisau pengaduk dalam satu buah digester terdiri atas 4 pasang pisau pengaduk yang bertingkat dan 1 pisau pelempar, di mana letak-letak pisau ini dibuat bersilangan
antara pasangan yang satu dengan yang lain agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Untuk pada proses start awal, digister diisi penuh sebesar 80-90%, kemudian diputar selama 15 menit dan line press dibuka. Fungsi digister itu sendiri yaitu yang pertama untuk melumatkan daging buah, yang kedua untuk memisahkan daging buah dengan biji, yang ketiga untuk mempersiapkan feeding press, yang keempat untuk menaikkan temperatur, yang kelima untuk meniriskan minyak, dan yang keenam untuk homogenesis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digester itu sendiri, faktor yang pertama yaitu kondisi pisau pengaduk digester. Jika aus segera diganti. Faktor yang kedua itu level volume buah dalam digester minimal berisi 3/4 dari volume digester, atau pisau bagian atas tertutup oleh brondolan. Faktor yang ketiga itu temperatur pada digester dijaga pada suhu 90-95 derajat Celcius, di mana pada suhu tersebut itu untuk memudahkan proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digester dijaga dengan menginjeksikan steam ataupun dengan menggunakan steam jacket. Faktor selanjutnya itu ada kebersihan bottom plate. Selanjutnya itu ada kematangan buah yang sudah direbus, kecepatan pengadukan yaitu sebesar 25 rpm, kondisi plat suku penahan pada dinding digester, dan waktu perebusan pada proses digester itu sendiri yaitu sebesar 15-20 menit per proses. Proses selanjutnya yang ada di pabrik pengolahan kelapa sawit itu sendiri ada proses screw press, di mana screw press ini berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Proses pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan screw yang ditahan oleh cone. Daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang press, cake minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Tekanan cone yang rendah mengakibatkan losses minyak pada fiber tinggi, tetapi persentase biji pecah kecil dan ampas yang dihasilkan itu basah. Sebaliknya, jika cone yang terlalu tinggi mengakibatkan persentase biji pecah tinggi, tetapi losses minyak pada fiber rendah. Tekanan pada screw press itu sendiri yaitu tekanan cone sebesar 38-50 bar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerja press. Faktor yang pertama itu ada kondisi warm atau main screw press, yang kedua ada tekanan cone, yang ketiga ada kematangan buah yang direbus, yang keempat ada kebersihan pada press cake, yang kelima ada air dilusi yang berfungsi untuk mempermudah pemisahan minyak dari daging buah. Jika air dilusi terlalu sedikit, minyak yang dihasilkan lebih murni, tetapi losis minyak tinggi. Temperatur air dilusi harus dijaga yaitu sebesar 95 derajat Celcius. Penambahan air dilusi dilakukan sebanyak 15-20% terhadap TBS yang diolah. Hal-hal yang harus diperhatikan pada proses screw press itu yang pertama, ampas kampa atau press cake, yaitu harus keluar merata di sekitar konus. Hal yang kedua, yaitu tekanan hidrolik pada akumulator sebesar 38-50 kg per cm².
hal yang harus diperhatikan selanjutnya itu ada bila screw press harus berhenti lama, screw press harus dikosongkan. Adapun norma yang diizinkan di stasiun Kempa atau press yaitu yang pertama, pada oil losses pada fiber itu sebesar 3,5 sampai 4,5%, dan pada oil losses pada biji yaitu maksimal sebesar 0,5 sampai 1%. Proses selanjutnya yang terjadi pada pabrik kelapa sawit itu ada proses sand-trapping. Sand-trapping berfungsi sebagai penangkap pasir, di mana minyak kasar yang keluar dari press dialirkan menuju sand-trapping. Temperatur pada sand-trapping ini harus mencapai 95 derajat Celcius. Minyak yang masuk ke dalam sand-trapping akan diendapkan pasirnya, lalu minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke sand-trapping 2 dan pasir akan mengendap di bawah untuk di blown down. Blown down dilakukan pada setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dialirkan ke fibroseparator. Baik, selanjutnya itu sand-trapping berfungsi sebagai penangkap pasir, di mana minyak kasar yang keluar dari press akan dialirkan menuju sand-trapping. Temperatur pada sand-trapping itu sendiri itu mencapai 95 derajat Celcius. Minyak yang masuk ke dalam sand-trapping 1 akan diendapkan pasirnya, lalu minyak yang pada bagian atas akan langsung masuk ke dalam sand-trapping 2 dan pasir yang mengendap ke bawah akan dilakukan blown down dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dialirkan ke fibroseparator. Proses selanjutnya itu ada vibrating screen. Vibrating screen atau VS berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar atau crude oil dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Jenis-jenis dari vibrating screen itu ada 3. Yang pertama ada single deck, yang kedua ada double deck, dan yang ketiga ada triple deck. Vibrating screen ini jenis single deck. Ukuran mesh yang digunakan adalah ukuran mesh 20. Serabut-serabut hasil pemisah pada vibrating screen akan dikembalikan ke bottom cross conveyor untuk diproses kembali. Getaran dari vibrating screen akan dikontrol melalui penyetelan bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan tidak efektif. Kontrol kebersihan dari vibrating screen itu sendiri harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan vibro tidak menumpuk. Proses selanjutnya itu ada crude oil tank, di mana crude oil tank ini berfungsi sebagai penurunan kadar NOS pada minyak. NOS itu singkatan dari non-oil solid, yang akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompakan menuju clarifier tank. Bagian dalam dari crude oil tank harus dilengkapi dengan sistem pemanas steam oil dan steam injection, di mana suhu dari crude oil tank ini sebaiknya itu suhunya berada pada 95 derajat Celcius.
Proses blown down pada tangki crude oil tank ini dilakukan sebanyak 6 hari sekali. Baik, proses selanjutnya itu ada continuous tank, di mana continuous tank ini berfungsi untuk memisahkan minyak, sludge, dan NOS secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Berdasarkan continuous tank pada continuous tank dapat dilakukan penambahan air agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dengan suhu 90-95 derajat. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak akan sulit terpisah karena continuous tank karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan sludge. Untuk mengetahui kinerja dari continuous tank, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada sludge underflow maksimal 8%. Ketebalan minyak pada continuous tank sebaiknya itu sebesar 30-50 cm. Yang baru dilakukan pengutipan minyak melalui skimmer dan akan dibawa ke oil tank. Di dalam continuous tank terdapat pengadukan yang bergerak dengan kecepatan 4 rpm. Hal ini dilakukan agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dan melepaskan partikel minyak yang terjebak di dalam sludge. Apabila putaran terlalu cepat, maka akan melepaskan sludge bercampur dengan minyak. Panas atau suhu pada continuous tank ini harus dijaga dan dipertahankan, yaitu suhunya berkisar antara 90-95 derajat, dengan tujuan agar proses pemisahan dari sludge, NOS, dan minyak itu terpisah secara lancar. Proses selanjutnya itu ada continuous tank. Pada tangki continuous ini dilakukan analisa laboratorium pada minyak. Apabila kadar NOS sudah tinggi, maka dilakukan blown down dan dialirkan ke dalam dentage. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan pada CST ini, yang pertama itu air dilusi, yang kedua ada kecepatan stirrer atau pengaduk, yang ketiga ada steam yang masuk, yang keempat ada drain atau blown down, dan yang kelima ada temperatur. Baik, proses selanjutnya itu ada oil tank, di mana minyak dari continuous tank akan mengalir ke oil tank. Oil tank ini berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran partikel sludge. Minyak masuk pertama kali ke oil tank nomor 4, kotoran dan partikel sludge akan mengendap karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis. Kotoran tank nomor 3 untuk diendapkan dan dimasukkan selama 90 menit. Minyak dari oil tank nomor 3 akan dipompakan ke oil tank nomor 2. Tujuannya itu untuk dipompakan ke oil blower. Oil tank nomor 1 itu digunakan sebagai cadangan. Hasil dari blown down akan dialirkan ke monotank untuk selanjutnya akan dipompakan ke continuous tank. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari oil tank itu sendiri, yang pertama ada temperatur, yang kedua ada kondisi steam coil, dan yang ketiga itu ada blown down. Proses selanjutnya itu ada oil blower, di mana minyak dari oil tank yang lalu itu akan dihisap ke oil blower. Oil blower di sini berfungsi untuk
mengurangi kadar air dalam minyak. Di dalam oil blower, dengan udara di dalam Di dalam oil blower itu tersendiri terjadi tekanan antara udara oil blower dengan udara dalam. Tekanan di dalam oil blower sangat rendah. Pada tekanan yang rendah, fluida akan lebih cepat menguap meskipun belum mencapai titik didihnya. Minyak dan air memiliki titik didih yang berbeda, di mana minyak memiliki titik didih lebih tinggi daripada air, sehingga minyak tidak terikut menguap dengan air. Pada saat minyak terhisap ke oil blower, minyak akan dispray ke oil blower melalui nozzle sehingga air di dalam minyak akan mudah menguap dan terhisap oleh oil blower. Selanjutnya terdorong keluar ke wadah penampung air oleh blower. Karena titik didih minyak lebih besar daripada air, maka minyak tidak menguap dan jatuh ke bawah dihisap oleh oil transfer pump yang kemudian mengalir ke daily tank. Proses selanjutnya itu ada stock tank, di mana fungsinya itu adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan pada stock tank yang pertama itu kebersihan tangki. Stock tank harus dibersihkan secara rutin karena kebersihan tangki mempengaruhi kenaikan kadar FFA dan kotoran. Faktor yang kedua itu kondisi steam coil, di mana kondisinya harus diperiksa secara rutin karena kebocoran steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CPO. Faktor yang ketiga itu faktor temperatur, yaitu sebesar 40–60 derajat Celcius. Proses selanjutnya itu ada sludge tank, di mana sludge tank ini berfungsi sebagai tempat menampung sludge tank sementara sebelum diolah ke decanter. Dilakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh pada suhu 80–90 derajat Celcius. Pada sludge tank ini terjadi proses pengendapan pada bagian bawah sludge tank, yaitu sludge dan NOS. Dari dasar tangki dipompakan ke balance tank untuk diumpan ke decanter. Lalu akan dilakukan blown down. Apabila endapan NOS pada dasar sludge tank telah sangat kental, sludge hasil pengendapan akan dipompakan ke balance tank. Proses selanjutnya itu ada decanter, di mana sludge phase, yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum sebesar 8% dan diolah lebih lanjut oleh decanter. Alat ini memisahkan antara fraksi minyak atau crude oil dengan fraksi cair atau water phase dan fraksi padat atau solid. Prinsip kerja alat ini yaitu adalah untuk memisahkan ketiga fraksi dengan putaran kurang lebih 3.500 rpm. Dengan keadaan dan karena berat jenis yang berbeda, keberhasilan dalam pengoperasian decanter dipengaruhi oleh yang pertama itu komposisi umpan yang akan diolah oleh rasio di antara minyak, air, dan lumpur mempengaruhi terhadap daya pisah alat tersebut. Faktor yang kedua itu fungsi alat decanter tersebut, dan faktor yang ketiga itu perimbangan kapasitas alat dengan jumlah alat yang diolah. Proses yang selanjutnya itu ada water phase tank, di mana water phase tank ini adalah sebuah tangki sebagai tempat penampungan water phase hasil dari pemisahan decanter yang masih mengandung minyak, di mana
Water phase hasil dari decanter akan diolah, kemudian akan dilakukan proses pengutipan minyak oleh sludge separator. Selanjutnya itu ada sludge separator, di mana sludge separator adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water phase dengan cara sentrifugasi dengan diputar sebesar 4.200 rpm, di mana minyak, air, dan NOS dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari poros, dan minyak dengan berat jenis lebih rendah akan masuk ke bagian dalam poros. Kapasitas sludge separator ditentukan oleh ukuran nozzle yang digunakan. Ukuran nozzle dipakai sekecil mungkin untuk meminimumkan kehilangan minyak dan drap buang sludge separator. Pengoperasian dari sludge separator dengan cara membuka keran air penuh dan mengaturkan umpan sludge separator dikontrol melalui sudut flame pada sliding glass air membentuk 150. Minyak akan keluar dan langsung dipompakan ke monotank, sedangkan NOS akan dipompakan ke decanted tank. Selanjutnya itu ada monotank. Monotank itu hasil minyak pemisahan decanter, sludge separator, dan hasil pengutipan dari vat pit langsung mengalir ke monotank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Pada monotank ini juga terjadi proses pengendapan kotoran dan sludge yang masih terikut dalam minyak yang kemudian akan dibuang ke parit menuju vat pit. Selanjutnya ada decanted tank. Decanted tank berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air dilusi pada stasiun pres. Decanted tank juga menampung blown down dari continuous tank, sludge tank, dan water phase tank dan lumpur sludge separator untuk kembali dilakukan pengendapan untuk memisahkan minyak dan mengutipnya kembali dan dialirkan ke continuous tank, sementara sisanya dialirkan ke vat pit. Selanjutnya ada vat pit. Vat pit berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari decanted tank dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Vat pit terdiri dari 4 bak yang dilengkapi dengan sekat-sekat. Gunanya sekat yaitu untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendapkan kotoran. Minyak yang terkutip akan dipompakan ke decanted tank. Selanjutnya ada cake breaker conveyor atau CBC. Ampas Kempa atau cake dari stasiun pres akan langsung jatuh ke cake breaker conveyor untuk dibawa ke deprecaper. Cake breaker conveyor ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut ke deprecaper serta memecahkan gumpalan cake dari presan agar mempermudah di dalam pemisahan antara fiber dan nut. Fiber akan terhisap oleh separating column untuk selanjutnya dibawa ke fiber siklon sebagai bahan bakar boiler, sedangkan nut akan jatuh menuju deprecaper untuk selanjutnya akan dibersihkan serabut-serabut halus yang masih menempel pada bagian luar nut yang dapat meredam lemparan dari ripple mill dan nut cracker sebagai alat pemecah. Selanjutnya ada separating column. Alat ini berfungsi untuk menghisap fiber. Pemisahan dilakukan dengan hisapan dari fiber siklon dengan pengaturan dari airlock. Penghisapan dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis di mana berat jenis paling ringan, fiber akan terhisap ke fiber siklon. Serabut yang terhisap langsung dibawa menuju airlock. Lalu, fiber akan dibawa oleh conveyor untuk menjadi bahan bakar boiler, dan nut berat jenis yang berat akan jatuh ke bawah dan langsung akan masuk ke deprecaper. Proses selanjutnya itu ada deprecaper. Deprecaper berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat
pada nut dengan putaran sebesar 15 rpm. Di dalam deprecaper terdapat sudut-sudut yang digunakan untuk membawa nut berjalan ke ujung dari deprecaper yang terdapat lubang-lubang sebagai tempat masuknya nut yang sudah dipisahkan dengan kotoran fiber. Proses selanjutnya ada nut silo. Nut silo yang dibawa dari nut conveyor membagi nut menuju nut silo 1 dengan nut silo 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan nut cangkang dan inti berpisah atau koplak yang dapat memaksimalkan kerja ripple, mill, dan nutcracker. Selanjutnya itu ada nut grading. Nut grading berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran dan berbeda dengan umpan ripple mill dan nutcracker. Lubang 1 dan untuk nut dengan diameter lebih kecil, lubang kedua untuk nut dengan diameter sedang, dan lubang ini untuk umpan triple mill 1 dan 2, sedangkan lubang 3 untuk nut dengan diameter lebih besar dan nut dura lubang ini untuk diumpan ke nutcracker. Nut grading berputar dengan kecepatan 23 rpm. Pemisahan ini terjadi karena adanya putaran dari lubang dari drum dengan diameter berbeda. Baik, proses selanjutnya itu ada nutcracker, di mana alat ini berfungsi memecahkan biji dengan sistem memparan biji yang berdiameter besar ke dinding nutcracker. Dengan kecepatan tinggi, maka biji yang memiliki diameter yang besar sekalipun akan pecah. Kadar air yang rendah akan lebih mudah dipecah dan menghasilkan inti utuh, dan sebaliknya, bila kadar air yang tinggi akan mengakibatkan biji akan sulit dipecahkan dan sering menghasilkan biji pecah dan inti lekat yang menyebabkan kehilangan kernel akan meningkat. Pemecahan biji di atas kapasitas yang sudah ditetapkan akan menurunkan efisiensi pemecahan biji, yaitu sering ditemukan biji utuh dan inti melekat dengan persentase yang cukup besar. Selanjutnya ada LTDS atau Light Tenera Dry Separator. LTDS berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari blower LTDS. Siklon yang memisahkan cangkang dengan udara pembawanya, sehingga pecahan cangkang yang terbawa dalam aliran akan terpisah dengan udara yang jatuh ke bawah menuju airlock dan akhirnya jatuh horizontal secara sel conveyor menuju stasiun boiler. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LTDS yaitu yang pertama ada hisapan atau damper airlock dan fan. Yang kedua ada kebocoran ducting dan kualitas serta kuantitas umpan masuk. Selanjutnya itu ada claybed. Claybed adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah liat. Inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke claybed. Di claybed terjadi pemisahan karena adanya beda berat jenis antara inti dan cangkang dan cairan tanah liat. Cairan tanah liat media pemisah yang memiliki berat jenis di antara cangkang dan inti. Berat jenis cairan tanah liat dapat disesuaikan dengan cara menaikkan kekentalan larutan dan menaikkan viskositas cairan lumpur tersebut. Lumpur dari tanah lempung atau liat yang baik memiliki 1,120 kg per liter. Proses selanjutnya itu ada kernel dryer. Kernel dryer di sini berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung pada inti. Penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan. Temperatur yang ada pada kernel dryer yaitu sebesar 80 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada pneumatic blower, di mana kadar kotoran atau impurities yang dikehendaki konsumen pada inti itu maksimal sebesar 5%. Untuk itu, maka digunakan pneumatic blower untuk mengurangi kadar kotoran dalam inti. Prinsip kerja alat ini sama dengan LTDS, yaitu pemisah cangkang dan inti dengan sistem kering.
Proses terakhir pada pabrik kelapa sawit itu ada kernel bin, di mana kernel bin ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim ke penjual. Kernel bin sebaiknya dilengkapi dengan fan atau uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam storage lembab yang kemudian menyebabkan timbulnya jamur. Demikian pemaparan saya terhadap proses yang ada di pabrik kelapa sawit dan akan dilanjutkan pada video ketiga.